Buatkan video YouTube dengan subtitlenya, voice over, dan musik no copyright sesuai teks yang diunggah. Berdasarkan poin-poin yang Anda berikan, berikut adalah pembahasan komprehensif mengenai masalah dan kompleksitas diagnostik dalam autisme dan kondisi terkait. 1. Spektrum gejala yang luas autisme, atau Autism Spectrum Disorder ASD, disebut spektrum karena gejala dan tingkat keparahannya sangat bervariasi. Tidak ada dua individu dengan autisme yang persis sama. Gejala inti autisme meliputi defisit dalam interaksi sosial dan komunikasi, serta pola perilaku, minat, atau aktivitas yang repetitif dan terbatas. Namun, manifestasi dari gejala ini bisa sangat berbeda. Misalnya, satu anak mungkin tidak berbicara sama sekali, sementara yang lain mungkin memiliki perbendaharaan kata yang luas, tetapi kesulitan dalam memulai atau mempertahankan percakapan dua arah. Variabilitas ini membuat diagnosis menjadi tantangan, karena seorang klinisi harus mengidentifikasi pola unik yang konsisten dengan ASD, bukan sekadar melihat daftar gejala. Perubahan kriteria diagnostik. Salah satu kompleksitas terbesar adalah perubahan dalam manual diagnostik utama. Manual DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, membagi autism menjadi beberapa kategori terpisah, seperti Autistic Disorder, Asperger's Syndrome, dan Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified, PDD-NOS. Namun, manual terbaru, DSM-5, menggabungkan semua kondisi ini menjadi satu diagnosis tunggal, Autism Spectrum Disorder, ASD. Pergeseran ini bertujuan untuk menyederhanakan diagnosis dan mengakui bahwa kondisi-kondisi ini lebih baik dipahami sebagai bagian dari satu spektrum yang berkelanjutan. Namun, hal ini menciptakan tantangan bagi para klinisi dan peneliti, terutama dalam membandingkan data dan kasus dari era DSM-3 dengan praktik saat ini. Pasien yang sebelumnya didiagnosis dengan Asperger's atau PDD-NOS, kini diklasifikasikan sebagai ASD, yang kadang menimbulkan kebingungan dan memerlukan edukasi ulang. 3. Tumpang tindih dengan kondisi lain. Banyak gejala autisme tumpang tindih dengan kondisi neurodevelopmental dan mental lainnya. Kesamaan ini mengharuskan adanya diagnosis diferensial yang cermat untuk memastikan intervensi yang tepat. Beberapa contoh tumpang tindih ini adalah ADHD, Deficit Hyperactivity Disorder. Anak-anak dengan ADHD seringkali kesulitan dalam interaksi sosial dan mungkin menunjukkan perilaku hiperaktif atau impulsif, yang bisa disalahartikan sebagai perilaku repetitif. Gangguan kecemasan, disorders. Individu dengan ASD sering mengalami kecemasan sosial. Gejala ini, seperti penghindaran kontak mata atau ketidaknyamanan di lingkungan sosial, juga merupakan ciri umum dari gangguan kecemasan. Gangguan bahasa, keterlambatan bicara, atau kesulitan dalam komunikasi merupakan gejala inti ASD, tetapi juga merupakan ciri dari gangguan bahasa spesifik. Gangguan intelligibility. Sebagian individu dengan ASD juga memiliki gangguan intelektual, tetapi tidak semua. Klinisi harus bisa membedakan mana perilaku yang disebabkan oleh gangguan intelektual dan mana yang merupakan ciri khas autisme. Perbedaan usia dan tahap perkembangan gejala ASD tidak selalu terlihat sama di setiap usia. Pada anak usia dini, gejala seringkali tampak sebagai keterlambatan perkembangan, seperti tidak adanya bicara, kurangnya respon terhadap nama, atau minimnya permainan imajinatif. Seiring bertambahnya usia, tantangan bergeser. Di usia sekolah, kesulitan mungkin lebih fokus pada interaksi sosial, seperti kesulitan berteman atau memahami petunjuk sosial. Pada masa remaja, masalah dapat muncul dalam pemahaman norma sosial yang kompleks dan tuntutan kemandirian. Klinisi harus mempertimbangkan tahap perkembangan saat menilai perilaku. 5. Faktor komorbiditas. Komorbiditas adanya dua atau lebih kondisi pada satu individu, sangat umum pada individu dengan ASD. Kondisi yang sering terjadi bersamaan meliputi epilepsi, gangguan tidur, depresi, kecemasan, dan ADHD. Adanya komorbiditas membuat gambaran klinis menjadi lebih kompleks, karena sulit untuk menentukan apakah suatu perilaku berasal dari autisme atau dari kondisi lain. Contohnya, perilaku yang terlihat sebagai tantrum pada anak dengan ASD mungkin sebenarnya adalah manifestasi dari kecemasan atau frustrasi yang mendalam yang disebabkan oleh kondisi komorbiditas. 6. Pengaruh budaya dan konteks sosial. Diagnosis ASD juga dipengaruhi oleh norma budaya dan sosial. Gejala yang dianggap tidak biasa dalam satu budaya mungkin diterima sebagai perilaku normal dalam budaya lain. Misalnya, kontak mata yang minim dianggap sebagai tanda ASD di banyak budaya barat. Tetapi di beberapa budaya, menghindari kontak mata adalah tanda penghormatan.
Para klinisi harus peka terhadap perbedaan budaya ini agar tidak membuat kesalahan diagnosis. Bias gender. Secara historis, autisme lebih sering didiagnosis pada anak laki-laki. Namun, penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan seringkali tidak terdiagnosis atau terlambat didiagnosis karena gejalanya bisa lebih halus atau tersamar. Anak perempuan dengan ASD cenderung lebih mampu meniru interaksi sosial atau memiliki minat khusus yang lebih sesuai dengan norma sosial. Misalnya, obsesi pada karakter film atau hewan, sehingga gejala mereka tidak begitu mencolok. Keterbatasan alat diagnosis. Meskipun terdapat alat diagnostik standar yang kredibel seperti EDOS, Autism Diagnostic Observation Schedule, dan ADR, Autism Diagnostic Interview Revised, alat ini juga memiliki keterbatasan. Akurasinya dapat bervariasi tergantung pada usia, tingkat kemampuan verbal, dan latar belakang budaya individu. Keterbatasan ini menegaskan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam diagnosis. Implikasi klinis, diagnosis yang akurat memiliki implikasi yang signifikan. Diagnosis yang tepat adalah kunci untuk mendapatkan intervensi dini dan dukungan yang sesuai, seperti terapi perilaku ABA, terapi wicara, atau terapi okupasi. Sebaliknya, kesalahan diagnosis dapat mengakibatkan individu mendapatkan intervensi yang tidak efektif, yang bisa menghambat perkembangan mereka dan memperburuk kondisi yang mendasari. Kesimpulan, diagnosis ASD bukan proses yang sederhana. Ini adalah proses komprehensif yang membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup observasi klinis yang mendalam, wawancara ekstensif dengan orang tua, penggunaan alat tes standar, dan pertimbangan faktor-faktor lain seperti usia, budaya, dan kondisi komorbiditas. Pendekatan ini memastikan bahwa individu mendapatkan diagnosis yang akurat dan, yang terpenting, dukungan yang mereka butuhkan untuk mencapai potensi penuh mereka.